makan sambil healing lihat sunset, tapi budgetnya cuma 5.000 aja. Emang bisa? Bisa lah kalau di Jogja. Tuh guys, harga makanannya mulai 5.000 doang. Cuman Jogja sih yang bisa kayak gini. Jadi Mimin tuh lagi di Bukit Syoka yang lagi hits banget di sini. Tempatnya emang tinggi, jadi kita bisa lihat pemandangan Pantai Parangtritis, bukit-bukit dan sunset dari sini guys. Kalau datang pas siang sih enak ya, bisa pilih tempat duduk sesuai yang kalian mau. Nah kalau udah menjelang sore, rame pol. Tapi viewnya secantik ini loh guys. Mimin saranin pilih tempat yang paling tinggi biar maksimal nikmatin sunsetnya. Yang paling epic sih makanannya guys. Masa Indomie pakai telur kayak gini cuma 10.000? Daerah wisata loh ini. Terus ini ada tempe mendoan dapat 5 biji cuma 5.000. Dapat sambal kecapnya juga parah sih. Tempe mendoannya juga enak cuy, gurih. Nah kalau pisang gorengnya ini 10.000 dapat 3 biji gede-gede, tapi buah pisangnya manis banget. Makanya sambil memandang sunset yang syahdu, kalau ke Jogja harus banget ke Bukit Syoka. Bakso dengan jeroan ngelewer-ngelewer, gokil banget gak sih? Tapi emang gak amis apa ya? Baru tahu kalau di Semarang punya bakso sebarbar ini. Ini tuh bakso Lesan Puro Parito. Mimin kesini diajakin Nyonya lapar. Katanya ini tuh bakso terenak yang ada di Semarang. Jangan kaget kalau baksonya barbar banget. Jadi bakso beserta usus dan babaknya dicampur jadi satu panci gitu guys, sampai kuahnya jadi puter. Kalau mau pakai sayur juga bisa, tinggal dicelup-celup bentar ke kuahnya terus diguntingin di mangkoknya. Pokoknya bapaknya ini jualinya harus cepet-cepet guys, soalnya yang makan segitu banyaknya ruame pol. Langsung aja deh Mimin sambelin yang banyak. Baksonya tuh style Wonogirian gitu ya. Pas Mimin cobain kaget dong, kirain bakal amis gitu, tapi ternyata malah seger, gak ada amis-amisnya. Makanya pakai lontong guys biar makin mantul. Beneran ya, kuahnya tuh ngaldu, gurih banget. Malahan ada jeroannya tapi gak amis. Terus tekstur baksonya tuh sampai kres-kres gitu guys. Enak banget sih ini emang baksonya. Ini kuliner Semarang yang harus kalian cobain. 39.000, 49.000, 59.000, 15.000. Aduh, nggak paham lagi Mimin. Jualan cuman modal kebaikan sih ini. Semuanya bisa makan steak premium kalau di Sirloin Beef House Bandung. Tuh Mimin gak bohong ya, harganya terpampang nyata. Mereka tuh terkenal sama steak berkualitas tapi harganya murah gak masuk akal. Udah gitu masih dipromo pula di bulan Januari ini. Dagingnya premium dan udah lengkap sama kondimen semeriah ini. Harganya gak nyampe 50.000. Nih ada paket sebehemat harganya 39.000. Udah lengkap sama mushroom sauce, salad sayur, french fries, dan spaghetti. Kalau mau steak daging, paketnya sebeh komplit cuma 59.000 guys. Cocolin ke saus barbecue. Astaga naga, dagingnya bukan melting, empuk dan juicy banget. Kondimen salad sayurnya ini komplit ya. Terus ada cita rasa asam segernya gitu. Dipaduin french friesnya yang asin, gurih, renyah. Aduh makin enak guys. Ada menu baru loh, pineapple steak. Daging sirloin yang berlemak, cocok banget dimakan bareng grill pineapple yang asam manis. Menu ini tuh di bulan Januari dari harga 59.000 jadi 49.000 aja. Seafood platter ini juga promo dari harga 59.000 jadi 49.000. Dapat calamari ring yang crispy dan ikan dori yang selebar dan setebel ini. Ya ampun, beneran baik banget deh yang jual. Semua minuman juga promo 15.000 aja, termasuk minuman baru Hawaiian Fruity ini. Yuk guys, kalian cobain. Cobain soto namanya Soto Yesus. Wah, namanya Kristen banget ya. Nah, tapi yang jual kok pakai peci? Namanya emang sekristen itu karena jualannya tuh di depan gereja GBI Semarang. Tapi tenang guys, ini tuh soto ayam, jadi halal. Teman-teman muslim pun juga banyak yang makan kok. Soto ini tuh jam bukanya malah jam 11 malam. Tuh, mereka masaknya masih pakai arang dong. Makin larut sampai menuju subuh, biasanya makin rame guys. Emang budayanya orang Semarang tuh kalau tengah malam malah makan soto beningan kayak gini. Terus makannya ngemper di pinggir jalan. Dan biasanya kalau makan soto beningan kayak gini harus ada sate-satean dan goreng-gorengan. Nah tapi di soto Yesus ini ciri khas kuahnya tuh sedikit kuning ya. Beda deh sama soto-soto bening yang biasanya ada di Semarang. Bapaknya ini bener-bener sibuk banget, gak berhenti-berhenti bikinin dan anterin pesenan. Seporsinya tuh emang kecil banget ya. Ada nasi, bihun, dan ayam suwir. Sotonya seger, berempah, dan ngaldu banget. Pakein sambal, sate-satean, dan gorengan tempenya biar makin mantap. Wah kalau Yesus juru selamat, kalau soto Yesus penyelamat kelaparan di tengah malam. Yuk guys, kalian cobain. Paduan antara real daging durian musangking dan real cheese dari keju mozzarella. Seriously, ada pizza durian. Mimin kok jadi penasaran ya sama yang dimakan Bang Ibe. Ide gila siapa ini bikin pizza toppingnya malah duren. Musangking pula, perpaduan yang gak disangka-sangka ternyata lah kok enak. Kalian pasti baru tahu deh menu di PHD ini, namanya Seriously Musangking. Mimin kaget banget sih kok PHD bikin gebrakan yang mind blowing banget ya. Ada dua varian, Royal Musangking Pizza dan Musangking Crispy Melts. Cobain yang Royal Musangking Pizza,
Ini harumnya udah durian banget sih. Pinggirannya reguler dan toppingnya daging durian musangking asli, durian puree, custard sauce, dan mozzarella. Kalau kalian lihat ada gundukan kayak gini di pizzanya, ini tuh daging durian musangking asli. Aroma durian asli tuh nggak pernah bohong ya, enak banget, no gimmick. Durian dan real cheese-nya tuh menyatu banget. Yang kedua ini crispy musangking melts, hampir sama kayak yang tadi, cuman yang ini tuh roti tipis, dalamnya musangking, durian puree, dan custard sauce. Rotinya tipis, isian duriannya lembut, legit, parah sih, nikmat banget. Pokoknya surga banget deh buat pecinta durian garis keras kayak Mimi. Gak expect juga, ternyata nyambung banget ya dibikin pizza. BTW, menu Seriously Musangking ini limited edition ya. Mending buruan deh jadi yang pertama cobain menu ini. Caranya tinggal pesen online aja di www.pizzahut.co.id atau aplikasi Pizza Hut Indonesia. Jangan lupa follow IG-nya @phd_id. Ngedate anti mainstream ini mah. Mimin dibawa ke tempat kayak luar angkasa, terus sepatu rodaan. Ceritanya hari ini kita berdua lagi ngedate ke Istana Plaza Bandung. Jadi di lantai 1 tuh ada tempat namanya Clandestine Space. Harga tiket masuknya 125.000 ya. Tapi karena kita berdua nyebutin promo YTTA, jadinya dapat diskon 50%. Nah, space pertama kita mesti ngelewatin mirror metalik balon foil. Setelah itu ada ruangan glow in the dark. Dilanjut dengan satu ruangan yang full balon warna-warni glow in the dark. Wih, mirip planet-planet di luar angkasa. Gak sampai di situ, masih ada balon room yang pinky-pinky gitu, romantis banget. Nah, finally kita masuk ke roller skating areanya. BTW ini sepatu rodanya dipinjemin free. Ini kalau beli harganya bisa sampai 5 juta loh guys. Karena kita masih pemula, jadi pakai walker ya guys, biar nggak jatuh-jatuh. Yang gak bisa dan belum pernah pakai sepatu roda sama sekali juga diajarin loh sama kakak-kakaknya. Ini pengalaman pertama kita berdua main sepatu roda dan ternyata seseru itu. Dan ngedate di Clandestine Space ini bisa ningkatin chemistry kita berdua. Dan pastinya juga bisa capturing moment ya, karena banyak banget spot fotonya. Terus pulang-pulang bonus bisa sepatu rodaan. Mimin cowok bener-bener gak nyangka bisa sepatu rodaan. Padahal dari tadi jatuh mulu. Bersyukur banget sih finally di Indonesia ada tempat kayak gini. Cus samperin, jangan lupa ajak orang-orang tercinta. Ini tuh kata orang Bandung jadi the final boss ayam bakar nih, namanya ayam bakar Cap Banteng yang lokasinya di Jalan Banteng. Nah ini bumbunya tuh pakai rempah-rempah yang khusus, terus bakarnya pakai api yang tinggi guys. Jadi dia tuh looksnya sampai caramelize. Tuh lihat guys, ngilerin banget. Tuangin bumbu rahasianya yuk guys. Mereka tuh pakai ayam kampung ya. Begitu digigit rasa manis, gurih dan rempahnya tuh meresap sampai ke dalam dagingnya. Empuk banget ayamnya. Ini tuh ayam bakar terenak yang pernah Mimin cobain di Bandung. Terus dalam rangka grand opening mereka juga ada diskon 20%, terus free refill jukut dan nasi sepuasnya guys. Promonya berlaku sampai 10 Juni nanti. Yuk makan ayam goreng, pakein kremesan, sambal dan jukut yang banyak. Masya Allah tabarakallah, ini tuh nikmat banget. Kirain cuma ayam bakarnya yang enak, ternyata ayam gorengnya juga ngenah pisan. Mimin yakin ini bakalan jadi future legend. Mimin juga appreciate sama sop ayamnya, ini ngaldu banget. Ini ayam kukus guys, tapi dibumbuin mercon. Yang kayak gini tuh cuma ada di ayam bakar Cap Banteng. Lada pisan tapi tetap menyehatkan. Ini nggak ada di tempat lain guys. Tumis bunga bawang, makan bareng ayam gorengnya. Pokoknya kalau kalian lagi liburan ke Bandung, wajib masukin ayam bakar Cap Banteng ke dalam list kulineran kalian. Karena mereka ini spesialisnya ayam, jadi ornamennya juga ayam. Katanya cabai rawit yang panjang-panjang kayak gini tuh bikin sambal jadi lebih pedes. Tuh setelah dipetik langsung diulek dadakan guys. Kebayang gak sih pedesnya? Mimin tuh lagi ada di penyetan Ceho. Mereka tuh ikonik banget sama ulek-ulek dan cobek segede ini guys. Dan ini tuh sambalnya fresh banget ya, dari cabai rawit yang baru aja dikupasin terus diulek. Bayangin guys sesadis apa pedes sambalnya. Terus lauknya tuh dijejer-jejer rame banget di depan. Jadi kita pilih-pilih sendiri lauknya. Seperti biasa ada ayam, bebek, ikan mujair, ikan lele, pokoknya banyak banget leh. Terus kalau udah milih-milih digoreng lagi sama mas-masnya. Nah tadi tuh Mimin ambil bebek, lele dan ati ampela ayam. Terus udah dapet bumbu gurih bebeknya juga. Tuangin sambal terasi, terus lap sayurnya ini dikasih lengkap guys. Ada kol, kemangi dan kacang panjang. Cocok banget sama sambal terasinya yang super pedes. Bebeknya juga cukup gede ya, dan gorengnya tuh sampai garing gitu. Sejauh apapun Mimin pergi, emang gak ada yang bisa ngalahin penyetan di Surabaya ya. Sambalnya itu pedes pol, terus lelenya gurih, crispy, sampai bisa dimakan seduri-durinya. Emang nikmat banget ya penyetan Ceho ini. Kalian kalau ke Surabaya cari penyetan wajib kesini ya.
Kirain gede dan panjang ini apa? Ternyata ini tuh mendoan sushi. Eyalah, kok ya kepikiran tempe mendoan dibuat sushi kayak gini? Ada-ada aja jajanan zaman sekarang. Dan yang punya ide pertama kali bikin mendoan sushi tuh ya ini, mendoan gulung Mas Ayam yang asli Cirebon. Jadi tempe mendoan yang lebar ini dibuat alas, terus diisi telur dadar, sosis, dan ayam. Tapi pas kesini ayamnya habis guys. Terus gulungan yang tadi ditepungin dan digoreng deh. Padahal kalau tempe lebar kayak gini Mimin buat tempe iPad, lah ini dibuat sushi. Kreatif banget ya. Setelah digoreng terus dipotong-potong kayak sushi roll gitu. Tapi Mimin pesennya nggak dipotong-potong deh, biar makannya lebih lega. Tuangin kecapnya dan langsung cobain yuk. Sekali gigit langsung full isiannya di mulut. Tempenya juga gurih. Ini sih makan satu doang dijamin kenyang banget ya guys. Definisi camilan lezat dan bergizi. Kalau ke Cirebon wajib cobain. Bukan clickbait, bukan promo. Sushi ini tuh harganya cuma 8.000 aja guys. Sushi 8.000 masih oke. Ini ramen cuma 8.000 guys. Kata siapa makan Japanese food harus mahal guys? Cuma di Jogja aja kalian bisa makan Japanese food mulai 8.000. Ini kayaknya jadi ramen dan sushi termurah di dunia deh guys nih. Namanya Sugoi Ramen Express. Pantes aja ini tempatnya rame banget. Full tuh dari ujung ke ujung. Menu-menu yang lain tuh harganya juga affordable banget. Kayak ini nih, hot chicken ramen sekomplit ini cuma 28.000. Udah ada ayam chashu yang tebel-tebel, terus ada telur, dan ini kuahnya pekat pedes banget. Ini Mimin pesen yang pedes lagi, tantamen beef. Kuahnya merah bener. Tuh lihat deh, kuahnya tuh bener-bener kental guys. Nyangka nggak kalian 20 ribuan dapat ramen sekomplit itu. Terus ini cuma 30.000 udah dapat gyukatsu ramen. Kuahnya pakai kaldu beef, udah sama tamago, dan pastinya gyukatsu. Ini real pakai daging sapi asli loh. Ini mereka kira-kira ambil untung gak sih? Sushinya juga mind blowing guys. Ada royal salmon cheese, kejunya tebel banget di dalam. Cuma 35.000 udah kayak sushi rasanya ratusan ribu. Yang ini tobi-chan isi 8 size cuma 35.000 juga guys. Terus ya persalmonan di sini tuh seger-seger guys. Ini makanya berasa fresh gitu. Jujur gak kayak sushi puluhan ribu. Apalagi ini nih salmon cheese bomb. Salmonnya tebel, cream cheese-nya juga tebel. Gyozanya gendut-gendut, padat, berdaging. Semuanya bener-bener sugoi. Gila ini kelewat worth it sih. Kalau kalian main ke Jogja, Sugoi Ramen wajib masuk list kulineran kalian. Coba hitung deh berapa tomat itu yang dicemplungin ke cobeknya. Sampai sambelnya banyak gitu guys. Ini barbar banget sih ngulek sambelnya. Sampai penuh banget guys cobeknya. Ini tuh nasi uduk terfamous deh di Jakarta. Namanya nasi uduk Aquarius 94 yang ada di tenda Taman Sunter. Tuh goreng-goreng lauknya bener-bener dadakan ya. Masih fresh. Ikan nilanya aja masih dibersihin di tempat. Wah meriah banget lah pokoknya. Belum lagi bikin sambelnya. Sekali bikin langsung porsi banyak di cobek yang jumbo. BTW ini tuh tipe sambelnya kayak sambal Lamongan gitu ya. Cabai dan tomatnya digoreng terus baru diulek. Tuh kan sekali jadi langsung sepanci gede gitu guys. Emang harus kayak gini soalnya yang makan di sini tuh rame banget. Tapi tenang, abang-abangnya ini gercep banget kok. Nah nasi uduknya dikasih telur dadar dan bawang goreng di atasnya. Nih Mimin tadi pesen paha ayam dan sate usus. Jangan lupa tambahin sambal ya di atasnya. Porsinya emang imut-imut, tapi sumpah deh ini nasi uduknya gurih, wangi banget. Lauknya juga gurih ditambah sambalnya yang sedep, medok, sedikit manis. Enak banget guys. Ini sih kuliner terwajib yang harus kalian cobain ya di Jakarta. Ibu-ibu strong banget yang grojok daging sepanci gede sendirian. Dan ternyata ibu-ibu ini tuh lagi bikin soto daging guys. Nih soto kebanggaan warga Malang, soto Pak Amir. Ini tuh dinobatin jadi soto khas Malang ya guys, karena cuma di Malang aja soto daging yang stylenya kayak gini. Namanya Pak Amir, tapi yang jual kenapa ibu-ibu semua ya? Anyway sebenarnya itu soto daging, tapi bisa request campur lemak kalau kalian mau. Dan sotonya ini jadul banget ya guys. Lihat aja tuh pancinya. Dan masaknya juga masih pakai arang kayak orang zaman dulu. Yang bedain dari soto Madura, kalau soto Malang tuh pakai kecambah mentah dan daun bawang, bukan daun seledri. Potongan dagingnya guys gede-gede. Dan karena ini pakai koyak kelapa, jadi kuahnya tuh makin gurih. Tambahin sambal dan jeruk nipis ya. BTW sotonya ini awet banget guys panasnya. Jadi pedes campur panas, mantep banget. Apalagi di dalamnya tuh ada kecambah yang gendut-gendut dan kres-kres. Enak banget guys. Dari Mimin kecil sampai sekarang soto Pak Amir nggak pernah berubah ya rasanya. Legenda soto Malang nih bos. Kalau kalian lagi main ke Malang jangan lupa cobain soto Pak Amir.